Boleh jadi beban hidup kita saat ini, ujian kita saat ini sebagai kafaroh gitu ya. Sebagai penghapus atas semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. So teman-teman, pegang banget ya 3 yakin ini ya. Pegang banget 3 keyakinan di hati ini agar hati kita tenang, hidup kita bahagia. Teman-teman sekalian, ada 3 keyakinan yang harus teman-teman miliki agar bisa hidup dalam ketenangan dan kebahagiaan. Ada berapa? 3. Kalau teman-teman udah punya 3 yakin ini, maka teman-teman insya Allah akan menjalani hidup dengan tenang, dengan bahagia. Yang pertama, yakin bahwa tidak ada yang paling sayang kepada kita kecuali Allah. Itu yang pertama. Yakin tidak ada yang paling sayang kepada kita dalam hidup ini kecuali Allah. Allah itu kepada hambanya sayang sekali. Kita yang banyak dosa, kita yang pernah punya masa lalu, kita yang pernah berbuat maksiat, kemudian kita bertaubat kepada Allah. Serius dia bertobat, fokus dia bertobat, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Perhatikan surat Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang pernah keterlaluan, yang pernah berlebihan dalam berbuat salah, dalam berbuat dosa. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Selama engkau bertobat, selama engkau kembali, selama engkau memperbaiki diri, maka selama itulah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita jami'an, seluruhnya. Demi Allah, tidak ada yang paling sayang kepada kita kecuali Allah. So, siapapun di antara teman-teman yang boleh jadi sore ini hatinya sedang tersakiti, hatinya sedang terluka, sedang gelisah, sedang patah hati, sedang kecewa, please jangan kelamaan. Gak usah terlalu lama dalam kekecewaan, karena ada yang lebih sayang kepada kita. Siapa itu? Allah. Kalau ada orang yang pernah menyakiti kita, ada orang yang pernah mengecewakan kita, ada orang yang pernah mengkhianati kita, bayangkan di pikiran ini, rasakan di hati ini, aku gak akan kecewa berlebihan, karena aku punya Allah yang paling sayang kepadaku. Itu yang pertama. Yang kedua, yakinlah bahwa tidak ada yang paling memahami tentang diri kita kecuali Allah. Yakinlah bahwa tidak ada yang paling paham, paling mengerti tentang diri kita kecuali Allah. Ada fase di mana mungkin teman-teman ngerasa kecewa sama manusia gitu ya, atau ngerasa kehilangan sama seseorang yang pernah kita simpan di hati kita, tapi kemudian dia pergi meninggalkan kita. Teman-teman catat ya, memang biasanya Allah itu menghilangkan seseorang atau sesuatu yang kita cintai selama ini karena boleh jadi Allah cemburu dengan kita, kemudian Allah mengambil orang-orang itu agar teman-teman kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau sekarang tidak ada orang yang bisa paham dengan perkataan kita, tidak ada orang yang paham dengan perasaan kita, teman-teman harus yakin ada yang lebih paham dan mengerti tentang hati kita. Siapa itu? Allah. Ada sesuatu yang bisa kita jangkau, ada sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Saya ulang ya, ada sesuatu yang bisa kita jangkau, ada sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Teman-teman hanya diberikan porsi untuk menjangkau apa yang teman-teman bisa jangkau. Kalau yang tidak bisa kita jangkau, ya jangan kita ambil. Jadi capek ujungnya. Contoh misalnya, ikhtiar itu tugas kita atau tugas Allah? Saya ulang ini, ikhtiar itu tugas kita atau tugasnya Allah? Tugas kita. Usaha itu tugas kita atau tugasnya Allah? Tugasnya kita. Tapi hasil itu tugasnya kita atau tugasnya Allah? Yang seringkali bikin kita capek, kita selalu mengambil hak prerogatifnya Allah untuk menentukan hasil dalam setiap etape kehidupan kita. Padahal hasil itu urusan siapa? Allah. Nahnu bitakhir wallahu bitakdir. Tugas kita hanyalah ikhtiar. Allah yang menentukan segalanya. So please teman-teman hari ini yang sedang ikhtiar, ikhtiar saja maksimal, ikhtiar aja sewajarnya, ikhtiar aja secukupnya, tapi hasilnya kita serahkan kepada siapa? Allah. Makanya berkali-kali Ahilman sampaikan ya, kalau untuk Ahilman, tawakal itu bukan di akhir, atau bukan hanya di akhir. Kalau untuk Ahilman, tawakal itu ada di awal, di tengah, di akhir. Di mana? Di awal, di tengah, di akhir. Gimana maksudnya Ahilman? Di awal. Maksudnya adalah saat kita berikhtiar, benerin niatnya. Karena kalau niatnya udah benar, niatnya udah baik, maka insya Allah teman-teman akan mendapatkan kebaikan. Walaupun hasilnya tak sesuai dengan harapan kita. Tolong catat baik-baik ya. Yang penting di awal niatnya sudah benar dulu gitu loh. Sudah baik dulu. Karena Rahman Rahimnya Allah, saking baiknya Allah, Masya Allah, setiap kita berniat berbuat baik, kita belum berbuat baik nih, baru niat berbuat baik, Allah sudah siapkan satu pahala kebaikan untuk kita yang berniat baik. Maka teman-teman, kalau sedang melakukan sesuatu, kalau akan melakukan sesuatu, niatin dulu yang benar, niatin dulu yang baik. Minimal kita bisa dapat garansi pahala di awal sebelum kita ngelakuin sesuatu. Contoh misalnya, teman-teman pengen nikah. Kapan? Ngahulang kia ya teh. Kapan nikah kita? Kan besok waktu mual mungkin berenan. Ngaca atuh. Misalnya teman-teman mau sih besok tahun besok. Iya. Betul kan? Diselamatkan gitu ya. Misalnya kita niat pengen nikah, Ahilman pengen nikah tahun besok. Niat aja dulu gitu loh. Jangan kemudian kapan nikah? Cik atuh ulah nanya gitu ka urang teh keur mah kieu, hirup ge masih kene kieu, duit teu boga. Jangan begitu. Teman-teman niat aja dulu. Doain ya gitu. Kan sering ya kalau menjelang lebaran ada pertanyaan horor datang kan ya. Sering gak kira-kira? Sering kan? Kapan kan gitu ya? Mana calonnya? Bener gak? Apa jawaban teman-teman selama ini? Cempeng nanya wae ti kamari. Jangan begitu teman-teman. Bilang aja insya Allah. Doain ya. Ahilman mah kalau teman-teman dapat pertanyaan kapan nikah, mana calonnya, itu teh harus dianggap sebagai doa terbaik dari dia. Innamal qaul ad-du'a. Setiap perkataan adalah doa. Kita ambil sebagai doa untuk kita. Doain atuh ya. Dari kemarin sebenarnya udah pengen banget nikah teh. Tapi gitulah masalah aku mah. Akunya mau, dianya nggak mau gitu. Doain atuh, doain. Niatin dulu aja teman-teman. Niatin dulu karena Allah mah maha ngerti lah. Allah mah maha tahu apa yang kita nggak pernah tahu. Kemudian ikhtiarin, jalannya kudu bener gitu. Ikutin belajarnya, jalanin ta'arufnya, cari calonnya gitu. Nggak usah apa ya? Nggak usah
menentukan hasil sebelum kita tahu hasilnya sendiri gitu loh. Sampai nanti yang terakhir, kalaupun tahun depan teman-teman belum nikah, yang penting niatnya udah dicatat oleh Allah di awal. Tahun depan ketemu deui, mana calona? Nggak sudah nanya wae ke orang liur lah. Sama gitu. Makanya ini yakin kedua ya. Kudu yakin tidak ada yang paling memahami tentang diri kita, tentang hati kita kecuali siapa? Allah. Ya, jangan pernah menentukan hasil atas kemampuan kita yang terbatas. La haula wala quwata illa billah. Jadi cara mandangnya begini. Kalau teman-teman meyakini tentang Allah, Allah Maha tahu. Kalau melihat tentang diri kita, kita nggak tahu itu. Akhirnya ulang ya. Kalau ngelihat Allah, kalau mikirin tentang Allah, kalau ngeyakinin tentang Allah, cara mikirnya adalah Allah Maha tahu, kita nggak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Kalem aja, kalem aja. Nah yang ketiga, yakinnya adalah harus yakin tidak ada yang bisa meringankan kesulitan kita kecuali Allah. Yang ketiga, harus yakin tidak ada yang bisa meringankan kesulitan kita kecuali Allah. Teman-teman, kalau sore ini ada di antara kita yang sedang punya masalah, yang sedang punya persoalan, yang sedang punya kesulitan, tolong catat baik-baik ya. Jawabannya karena Allah percaya kepada teman-teman, sehingga teman-teman diberikan kesulitan yang teman-teman hadapi saat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban dalam kehidupan kita melebihi batas kemampuan kita. Kalau teman-teman ngerasa, Hilman kenapa ya ujian aku tuh kok nggak berhenti-berhenti, Hilman kenapa ya aku tuh hidup ini sulit banget. Shh, jangan bilang begitu. Karena teman-teman dikasih amanah kepercayaan oleh Allah untuk menanggung persoalan itu. Jangan sibuk. Kenapa ya yang lain mah meni asa nggak ada masalah, aku mah meni loba masalah. Udah kamu mah ngerasa loba masalah sorangan. Sebenarnya mah nggak juga, yang lain juga punya banyak masalah. Cuman bedanya yang lain nggak kelihatan, kita kelihatan. Betul nggak nggak? Nih kan kayak gini kan kelihatan loba masalah gitu. Jadi ya sudah gitu teman-teman, jangan ngebandingin masalah kita sama masalah orang, karena masing-masing punya masalahnya kok. Makanya Hilman pernah dikasih tahu sama guru Hilman, gini katanya, Hilman jangan pernah minta sama Allah untuk dikecilkan masalahmu, tapi mintalah sama Allah untuk dikuatkan pundak dan hatimu agar bisa menerima masalah itu. Catat status tuh. Jangan pernah minta masalah kita dikecilkan. Jangan. Kalau masalah kita dikecilkan berarti kita kecil di hadapan Allah. Tapi kalau kita masalahnya berat, besar, berarti kita dikasih amanah sama Allah. Dan semua orang yang hadir di sini pasti punya masalah masing-masing. Mohon maaf, boleh jadi sore ini ada yang sedang punya masalah dengan orang tuanya. Boleh jadi sore ini ada yang sedang punya masalah dengan keluarganya. Boleh jadi sore ini ada yang pernah punya masalah dengan hatinya, dengan pekerjaannya, dengan aktivitasnya, dengan sahabatnya, dengan temannya, dengan karirnya, dengan apapun yang barangkali teman-teman pikirkan saat ini. Percayalah, karena Allah tahu teman-teman sanggup dan mampu menghadapi itu semua. Atau yang kedua, ini yang kedua nih. Kalau teman-teman udah hijrah, kemudian teman-teman ngerasa, Hilman, kenapa ya kok udah hijrah ini rasanya berat banget masalah saya. Kok bukannya mudah tapi malah makin berat ya, Kenapa ya, Husnuzonnya adalah boleh jadi sebelum teman-teman hijrah, dosa kita terlalu banyak, dosa kita terlalu besar, sehingga Allah uji setelah kita hijrah. Ujian ini sebagai kafarah, sebagai penghapus atas dosa-dosa kita yang terdahulu. Itu aja.
Jelas kira-kira? Boleh jadi beban hidup kita saat ini, ujian kita saat ini sebagai kafaroh gitu ya, sebagai penghapus atas semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. So teman-teman, pegang banget ya 3 yakin ini ya. Pegang banget 3 keyakinan di hati ini agar hati kita tenang, hidup kita bahagia. Maka pesannya adalah jangan pernah tinggalkan Allah. Jangan pernah jauh dari Allah.